Sudah semua teman-teman? Sudah absen nggih? Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau minta tolong untuk salah satu teman kita untuk jadi MC nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir, menyempatkan hadir pada acara atau kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga kesehatan selalu tercurah kepada kita semua sehingga nanti jalannya acara bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Sebelumnya marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita TKID Alhamdulillah yaitu Ibu Inaya Al-Wafiyah. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, hari ini Bu Dewi Haryanti selaku CGP dalam kegiatan ini, dan saya hormati juga teman-teman semuanya dari Guru TKID Alhamdulillah yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka apa? Dalam rangka belajar bersama tentang budaya positif yang dilakukan oleh kita selaku guru baik di TKID Alhamdulillah maupun ketika kita di tempat yang berbeda. Terima kasih kepada Bu Dewi telah memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya juga saya untuk ikut dalam kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat bagi kita semuanya dan pasti memberikan pengalaman baru, ilmu baru bagi kita teman-teman di TKID Alhamdulillah. Yang selanjutnya seperti yang sudah disampaikan dan sudah melihat dari judul yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi pada hari ini, kita pasti mungkin asing, ada yang merasa asing dengan istilah, ada yang juga merasa oh itu sudah hal biasa yang sudah kita pelajari gitu. Tapi pada hakikatnya hari ini kita akan belajar bersama sebenarnya merefleksi apa sebenarnya sudah kita lakukan ketika kita berkegiatan di sekolah kita terkait dengan budaya positif. Kita pasti tahu apa sih budaya positif. Pasti untuk anak usia dini, untuk anak SD, SMP, SMA barangkali secara standar sama gitu ya. Meskipun secara kualitas, secara kompleksitas masalah pasti berbeda. Maka kita akan berangkat, nanti Ibu Dewi akan berangkat dari apa yang sudah dilakukan kita dengan kegiatan yang berbasis budaya positif ini. Nanti kita akan banyak berdiskusi menurut saya. Nanti Bu Dewi bisa memberi pemantik kepada teman-teman sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan di terkait dengan budaya positif. Karena budaya positif itu sebenarnya kan kembali kepada esensi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Sekian dimensi yang memang harus kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar bersama
yang sebenarnya barangkali itu sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu sebuah ilmu pengetahuan. Itu yang kadang kita lupa. Sudah kita lakukan semuanya setiap hari. Bagaimana anak-anak bisa antri dari hari pertama masuk sekolah, yang tidak bisa sekedar di penyambutan aja mereka berebutan, sampai pada akhirnya sekian bulan mereka bisa antri ketika cuci tangan, bisa antri ketika bermain dan sebagainya. Itu adalah budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Dan teman-teman selaku guru di kelas masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Barangkali penanganannya juga berbeda, tapi sejatinya semua mengarah pada pembiasaan membangun karakter baik bagi anak usia dini. Yang pasti berbeda dengan bagaimana membangun karakter baik bagi anak usia SD, SMP dan seterusnya. Karena anak usia dini senantiasa berangkat dari golden age yang tidak bisa lepas dari bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh kita maupun di rumah maupun di sekolah itu harus dalam suasana yang menyenangkan, berdasar minat bagi anak-anak kita, seperti itu. Mungkin sekali lagi selamat pada Bu Dewi, nanti akan melaksanakan sosialisasi ini, belajar, mengajak teman-teman untuk belajar bersama membahas tentang diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, dan saya selaku kepala sekolah akan mensupport apapun yang menjadi kebutuhan Bu Dewi selaku calon guru penggerak untuk menjadi benar-benar guru penggerak yang sejati. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Naya yang sudah memberikan sambutannya pada kesempatan ini. Langsung aja untuk acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Haryanti. Monggo Ibu Dewi Haryanti, kami teruskan. Terima kasih atas waktunya Bu Wati selaku MC dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Inaya selaku kepala sekolah yang saya hormati, saya cintai, teman-teman semuanya dari kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok bermain yang saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan hari ini teman-teman bisa bergabung di acara ini dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang nantinya akan saya sampaikan. Shalawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta junjungannya. Semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Tidak lama, nggak usah lama-lama gitu teman-teman, kita langsung saja perkenalkan. Insya Allah teman-teman sudah paham, saya adalah Dewi Haryanti, sarjana pendidikan, mengajar di TKID Alhamdulillah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi ya teman-teman. Di sini saya tidak menggurui, kita belajar bersama, berdiskusi untuk membahas budaya positif tentunya. Nah, sebelum melangkah ke depan, kita di sini dianggap kita kelas ya, kita kelas. Nah, sebelum melanjutkan, saya ini ya sudah menuliskan atau menyediakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang saya cantumkan di sini, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, berpikir terbuka dan saling menghormati.
berpendapat. Setelah dipersilahkan, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpartisipasi penuh. Kamera wajib diaktifkan, ini untuk ujung ya. Terus mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Nah, kira-kira kesepakatan kelas ini ada yang mau ditambahkan atau dikurangi teman-teman? Tentu saja kamera yang wajib diaktifkan ini kita coret ya. Ini untuk apa dari ya. Mungkin ada tambahan lagi? Boleh telepon, angkat telepon mungkin? Boleh ya? Boleh. Angkat telepon, monggo dipersilahkan karena insya Allah ini sedikit santai tapi resmi juga, serius nggih. Nah, terus boleh minum, makan minum? Boleh ya? Boleh ya? Boleh, insya Allah boleh makan minum, boleh ya. Nggak tegang. Oke. Nah, selamat datang para guru hebat, teman-teman semuanya. Mari kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Alhamdulillah. Nah, ini kita bersama-sama belajar nih teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak akan menggurui tapi istilahnya diskusi nggih, Bu Iza, Bu Lia, Bu Wati, Bu Inayah tentunya nanti minta masukannya. Mbak Bu Septi, Bu Ratna. Dari segi lini, insya Allah di sini sudah ada ya, KB, TKA, TKP, di kepala sekolah tentunya. Nah, kita berkolaborasi nggih bersama-sama ya, insya Allah kita sudah laksanakan nggih di sekolah nggih. Di forum ini juga nanti insya Allah kita ini juga saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, oke teman-teman, sebelum memasuki materi kita ice breaking sebentar ya buat mencairkan suasana. Monggo silakan. Ya, siap Bu Ida. Oke. Ya, ikutin yang ada di sini. Gerak tinggi seperti ini. Bisa diterapkan ke anak-anak tidak? Bisa ya. Kira-kira anak-anak pada seneng nggak? Seneng. Oke, besok biasanya kan kalau tempat kita di apa itu ketika sebelum masuk kelas ada baris-baris bisa diterapkan di situ gerak kebun. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah cair. Sudah ini kita lanjut ke materi ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman, dalam modul budaya positif ini ada konsep utama budaya positif, yaitu ini teman-teman. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, kita akan bahas
pelan-pelan dari tentunya dari pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu apa? Pembelajaran paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sejalan dengan kurikulum yang sudah kita laksanakan untuk tahun ini, nggih, sudah berjalan. Kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, paradigma baru ini tentunya ada apa ya? Maksudnya ada ini ya, pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau dulu pembelajaran kita seperti klasikal gitu ya Bu Izah, klasikal. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi ini tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Nah, tentunya ini di profil pelajar Pancasila itu ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama apa teman-teman? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah kita laksanakan di pembelajaran kita. Contohnya seperti apa ya? Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan untuk pembelajaran di kelas mungkin yang sudah kita laksanakan? Berdoa sebelum kegiatan. Terus kalau pembiasaan, benar, pembiasaan sholat duha. Nah, itu contoh kecil dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus untuk selanjutnya apa teman-teman? Berkebinekaan global ini sangat meluas sekali Kalau wujud di penerapan di pembelajaran kita, mungkin Bu Iza bisa menjelaskan sedikit Bu Iza ini yang berkebinekaan global mungkin di sekolah kita mungkin. Monggo Bu Iza. Ya, sebenarnya ada beberapa sih yang sudah kita laksanakan yang tentang berkebinekaan global ini. Ya. Jadi karena kita memang terdiri dari banyak anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, dari sisi tempat, ada dari Sleman, ada dari Bantul, ada yang dari kota, sehingga satu itu bawa karakter yang berbeda, membawa budaya yang berbeda. Nah, di dalam pembelajaran kita juga memfasilitasi tentang hal itu. Contoh, ketika kita melakukan kegiatan dengan topik budaya Jogja, makanan, kita kan juga mengambil yang budaya Bantul, budaya Bantul, budaya Jogjanya, budaya lain-lain. Di sini anak-anak sudah diajar untuk berbudaya global dalam tingkat regional. Oke, ya alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya ini Mandiri ini tentunya kita sebagai pendidik taman kanak-kanak. Nah, ini dari sini kita sebagai tonggak utama untuk pembentukan karakter mandiri yang dari sebelum anak-anak belajar di sekolah masih masih belum bisa istilahnya masuk ke kelas gitu, belum bisa merapikan tasnya dira, belum bisa merapikan sepatunya dira. Nah, ini kita di pembelajaran profil pelajar Pancasila ini tentunya akan disampaikan di situ. Mungkin kalau teman-teman menambahkan pembelajaran apa gitu, mungkin yang lebih ke mandiri, mungkin ada? Mungkin ke aja yang contoh kecil aja yang BAK. Oh iya, kadang anak-anak masih ada yang suka belum ke toilet training gitu. Dan kita bantu pelan-pelan, nanti lama-lama anak bisa mandiri. Bisa dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran yang dari ini atau apa kayak gitu, mandiri dia mau mengerjakan tugas itu kan ini ya
yang itu apa, anak belum awalnya belum mau, terus ini anak tersebut ketika belajar bersosialisasi mungkin ya sama bu guru sama teman-teman, nantinya dia akan mandiri, mau mengikuti kegiatan. Ya, oke. Terus selanjutnya apa teman-teman yang belum bergotong royong? Oke, bisa menyampaikan. Bu Septi mungkin bergotong royong apa Bu Ratna bergotong royong bisa ini. Untuk ini bisa kita ambil di kegiatan misalkan di sentra kalau ya. Oh iya. Kita mau buat apa bangunan Bangunan. itu. Misalkan proyek kita temanya rumah kan anak-anak bergotong royong. Membangun. Kerjasama membangun dari fondasi, bikin fondasi nanti lama-lama jadi temboknya terus atapnya. Dari situ nanti kita finishingnya anak-anak memasang aksesoris dan lain sebagainya. Dan dari situ nanti kita anak-anak bekerja sama intinya ya. sama bermain terus seperti itu. Jadi wujud kerjasama kegotong royongannya terwujud di situ ya. Ya betul. Kecilnya seperti itu nggih. Ya betul sekali teman-teman. Terus yang selanjutnya apa? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Nah, ini kita sebagai guru harus pinter-pinter ini ya, membuat anak itu bernalar kritis. Okay. Contohnya saja mungkin di kelas B ya, kelas B itu anak-anaknya pada kritis sekali dalam pertanyaan itu. Kalau buat kira-kira apa itu buat contoh di anaknya itu, misalkan kalau dia itu udah masuk ke bernalar kritis itu contohnya seperti apa berarti? Kritis yang misalnya kita apa ya? Kita contoh aja di sentra explore. Kita kan di sentra explore itu banyak percobaan ya. Misalnya seperti contohnya tuh menggelembungkan apa itu? Balon dengan soda kan biasanya mereka taunya kan lewat itu video. Nah, kita lewat soda loh kok bisa kayak bisa kenapa besar gitu, tanpa kita pekan gitu ya. Gimana kita menjelaskannya, mereka sudah ternyata pakai kayak gini bisa, tapi gimana kok bisa gitu loh, kok bisa menyebabkan nggak selain ditiup ternyata bisa pakai ini, terus kenapa kok bisa jadi besar nggak ditiup aja gitu. Nah mereka kan sudah bisa itu mancing anak-anak untuk bertanya gitu. Banyak sekali mungkin ya, contoh kecil aja itu banyak sekali sih sebenarnya ada. Bisa menambahkan? Mau menambahkan Bu Liza? Ya kalau kita lebih ya dengan satu contoh kegiatan tadi itu anak-anak biasanya kritisnya itu kok punya saya besarnya berbeda dengan punya makanya dia kenapa punya aku kok lebih besar Bu Iza sementara punya temanku lebih kecil. Kita cari ternyata ketika kita kulik ternyata yang besar itu dia memasukkan sodanya terlalu banyak karena namanya jumlahnya banyak sebenarnya temannya karena ragu-ragu takarannya mungkin beda. Jadi itu melatih juga anak untuk berpikir kritis, bertanya, tidak hanya menurut kata guru benar. Arahan buku itu kadang mereka melebihi ekspektasi oke. Itulah anak-anak TK yang walaupun masih masih penuh dengan pertanyaan, tapi dia sudah bisa sudah bisa rasa ingin tahunya tinggi sekali nih. Sudah bisa menyimpulkan. Nah, terus yang terakhir kreatif. Kreatif ini banyak sekali di pembelajaran kita nih, dari kecil aja mewarnai, ya kan? Mewarnai, menggambar, terus belajar dengan kertas lipat, tuh anak-anak dari ke bahan-bahan lospat anak bisa membentuk segala sesuatu sesuai keinginannya dan tidak terbatas tentunya. Nah itu terus kita lanjutkan. Nah di sini disiplin positif. Nah dari kata disiplin positif ini yang terbenak di pikiran teman-teman kita semua apa? Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu yang gambaran saya Bu Dewi ya,
satu disiplin, otomatis kan sesuai rule ya, sesuai rule, sesuai aturan. Yang kedua otomatis positif. Makanya bisa kita lihat kalau di TK disiplin positif yang selama ini kita lakukan, contoh kecil aja antri ya, budaya antri lah, itu kan malah harus betul-betul memang anak harus disiplin, tidak rebutan kan, harus mau nego dengan dirinya sendiri. Ya benar, dari diri sendiri dulu ya. Sendiri untuk mau disiplin gitu, taat aturan untuk taat aturan ya. Berarti kuncinya taat aturan ya. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa kok bisa ketidaknyamanan? Ya karena banyak terpaksa. Ya, betul sekali. Kan awalnya kan kayak terpaksa gitu. Nah, sebagai pendidik ya tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Nah, ini tentunya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu teman-teman sedikit tentang disiplin positif. Nah, kita menuju ke kalau disiplin positif itu tentunya ini ya, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Contohnya, konkretnya bertahan hidup membutuhkan apa? Sandal, pangan, gitu ya. Ya, itu tentunya itu. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kalau anak-anak di TK kita kan ini ya, harus kita sayangi seperti anak kita sendiri. Dan mereka nantinya akan merasa diterima gitu kan ya. Terus yang ketiga, penguasaan ini contohnya seperti apa toh? Kalau teman-teman menilai dari penguasaan, Ya, keterampilan itu ya. Ini penguasaan. Penguasaan itu apa ya? Kalau di anak kita ketika kita bermain gitu di kelas gitu, kelihatan nggak anak itu berkuasa misalkan? Itu mungkin seperti itu ya. Memiliki keegoisan ya. Kalau anak itu masih anak TK itu berkuasa ini punya aku gitu ya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia juga ya. Terus yang selanjutnya kebebasan bertahan hidup. Nah, ini kebebasan bertahan hidup ini sangat luas sekali ya. Di situ dari kata bebas berarti bertahan hidup. Kebebasan bertahan hidup. Ya, sesuai yang diinginkan mungkin atau gimana? Yang diinginkan kan ya. Sesuai yang diri kita inginkan ya. Untuk melangsungkan kegiatan apa yang sekarang ini kita lakukan gitu nih kalau anak-anak. Ya, terus yang terakhir ini kesenangan. Nah, kesenangan itu memang salah satu utama dalam dasar kebutuhan manusia. Nah, kesenangan. Terus yang ini contohnya, contoh gambar gitu. Lanjut lagi. Nah, ini di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa, teman-teman? Motivasi dorongan ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini
sangat diperlukan untuk anak-anak. Mungkin kalau anak TK harus sering-sering kita motivasi, nggih. Sering-sering kita motivasi. Contohnya saja, ketika dalam pembelajaran ada anak yang baru nggak mood belajar, nah itu kita harus pintar-pintar memberikan motivasi agar anak biar tumbuh lagi semangatnya. Nah, ini secara sadar dan atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke. Nah, ini motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Nah, ini biasanya anak-anak itu ketika ketika udah tahu salah gitu ada hukuman gitu kan, tetap ini ya, hatinya tetap tidak nyaman tidak nyaman, dan murid melakukan disiplin diri ini karena takut, terpaksa untuk nanti kalau aku tidak melakukan nanti aku dihukum gitu kan Nah, ini merupakan, jadi motivasi itu termasuk motivasi yang ekstrik ya, dari luar ya. Terus yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika anak mendapat motivasi itu hanya untuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya tidak baik kalau dilaksanakan ya. Ini, nah, murid ketika dikasih motivasi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah nanti murid akan melakukan disiplin dirinya itu karena dia hanya mau dapat imbalannya saja, kan? Nah, dapat imbalannya saja, nggak ada kesadaran diri, nggak ada kesadaran diri. Nah, ini juga masih sama, termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, ini yang ketiga, ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini apa? Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling baik kalau menurut teman-teman yang mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Ya, tentunya yang intrinsik. Ya, betul sekali. Nah, nanti murid tetap akan sadar akan nilai kebajikan yang ada di dirinya. Nah, itu melakukan disiplin itu karena dia sadar diri, sadar, nggak karena imbalan, tidak karena nanti tidak dapat hukuman gitu ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini tentunya hukuman. Hukuman ini karena apa? Hukuman itu yang pertama pasti menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, jelas, memaksa, terpaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, kan? Ya. Terus murid menjadi rendah diri. Trauma, betul. Benar trauma, tambah trauma. Terus yang ini, kalau yang identitas gagal selanjutnya itu penghargaan sebenarnya, Ini motif apa? Tadi dapat motivasi tapi karena dia pengen sesuatu, penghargaan, Nah, ini kalau untuk di penghargaan sendiri jelas tidak efektif, Terus merusak hubungan, nanti iri, kan? Ada yang dikasih hadiah, misalnya kok yang ternyata yang dikasih hadiah itu kok itu terus karena dia bisa lah, aku nggak bisa, aku gimana? Itu kadang kan anak iri, tetap walaupun anak kecil tetap ini
tetap tumbuh rasa iri. Mungkin kalau mengekspresikan maksudnya anak berekspresi mungkin tiba itu saat itu nangis, ya kan? Anak akan nangis. Nah, terus yang selanjutnya ini mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem rank. Nah, kalau menghukum dengan sistem ranking ini kan kebanyakan diterapkan di SD SMP. Nah, kalau di TK itu kan nggak ada, untuk penilaian nggak ada. Terus yang terakhir ini merampas hak menghargai dirinya. Kok bisa, kenapa teman-teman? Kok aku dirampas, kenapa? Dapat penghargaan tapi hanya dirampas. Karena satu dengan yang lain kan beda ya. Nah, mungkin yang nggak dapat penghargaan kan Rasanya dirampas. Mungkin merasa dirinya aku estetik tapi nggak digagal. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang mana yang kira-kira sukses? Konsekuensi itu apa? Isinya. Nah, kalau konsekuensi kan tentunya ini ya, penguatan jangka pendek ini, misalkan kalau contoh kecil aja yang mudah digambarkan ya di SD. Misalkan ini anak tidak memakai atribut ketika upacara. Nah, ketika nggak pakai topi, terus konsekuensinya apa? Nah, berarti ini kan penguatannya jangka pendek ya. Nanti ketika dia memakai, terus dia kan istilahnya sudah tidak diulang lagi. Terus untuk konsekuensinya ini perlu monitoring berkelanjutan. Dari konsekuensi sendiri itu memang perlu dimonitoring, monitoring secara berkelanjutan. Ya, terus stimulus respon. Nah, stimulus respon itu seperti apa, Bu Jan? Kalau untuk konsekuensinya? Ya, perbuatan yang distimulasi dan untuk menghasilkan respon. Dirangsang, terus respon dari rangsangan itu apa? Karena bisa jadi berbeda-beda. Ya, oke, lanjutan ya. Murid menghormati. Nah, walaupun agak ini ya, murid akan tetap bisa menghormati peraturan. Terus yang terakhir itu kehilangan waktu untuk merenung kesalahan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Ini konsekuensi. Terus yang terakhir ini restitusi. Ini nanti masuk ke disiplin yang identitasnya ke sukses. Nah, di restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya yang sudah kerjakan itu apa. Nanti misalkan kan anak menumpahkan minum. Nah, nanti kan kalau anak menumpahkan minum, nanti konsekuensinya apa? Berarti harus membereskan. Nah, kalau restitusi ini nanti tentunya tujuannya itu murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya yang dia kerjakan itu. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau misalkan berantem ke temannya itu nanti dia kan bisa berpikir ya, minta maaf seperti itu. Terus nanti untuk kelangsungan bertemanannya di kelas dia bisa melanjutkan lagi. Tuh, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus yang ketiga itu murid menghargai dirinya dan orang lain. Terus yang keempat, teori kontrol ini dirinya memegang kontrol. Ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi untuk ke restitusi ini. Nah, ini yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ya. Terus ini kita lanjutkan konsep
konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, dalam pendekatan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu modelnya restitusi, pendekatannya restitusi. Nah, restitusi ini pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, terus yang kedua, memperbaiki hubungan tentunya. Yang tadinya sama temennya bermasalah, karena sudah ini kita ajak untuk berproses restitusi ini, nanti akan kembali bagus lagi hubungan dengan temannya. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Di situ menawarkan dan bukan paksaan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini contohnya kalau menuntun untuk melihat ke dalam diri ini, nanti kan ada tahap-tahap restitusi, ya. Ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini anak kita tuntun, gitu kan? Salahnya tadi apa? Nah, kita tuntun untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan itu loh. Misalkan kalau merebut mainan, ya nanti untuk memperbaiki kesalahannya gimana? Mungkin minta maaf, ya kan? Minta maaf, terus nanti bermain lagi bersama temannya, gitu. Terus yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini penjelasannya untuk restitusi tadi. Nah, ini teman-teman, nanti kita akan membedakan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, sekedar contoh kasus saja. Ini saya tampilkan sekedar contoh kasus di tingkat atas tentunya untuk pemahaman kita saja. Nah, di situ ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu guru akan menghukum siswa tersebut, misalkan ya hormat bendera misalkan 10 menit. Nah, itu kan termasuk hukuman, ya. Terus guru marah dan siswa tentunya akan menjadi takut. Ya. Terus yang kedua itu konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sendiri itu kan, ini ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, gitu ya keseluruhannya. Nah, di situ guru lebih tegas dan siswa sedikit menghormati. Nah, itu konsekuensi. Terus kalau restitusi, nah restitusi di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak langsung kasih hukuman, tidak langsung memberi konsekuensinya apa, tapi guru meyakinkan kelas atau dirinya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini guru terbuka, ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, jelas penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Nah, ini teman-teman, ada kasus nih, ketika bermain bersama ada siswa yang merebut mainan temannya. Nah, nih
Kalau penghukum itu langsung des gitu. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu kan menghukum siswa. Nah, kalau di TK ini insya Allah kan Bu Guru TK itu insya Allah tidak sampai jadi penghukum gitu. Kalau langsung jadi penghukum pasti anaknya langsung takut. Enggak tegaan gitu. Iya, yang pasti nggak ada anak kecil yang pasti tidak boleh kita lakukan, dan kita sadar sebagai pendidik memang tidak boleh melakukan itu untuk penghukum. Nah, terus untuk apalagi membuat rasa bersalah nggih. Nah, penghukum nggak boleh, terus membuat rasa bersalah tentunya juga tidak boleh. Nah, ini membuat rasa bersalah ini barangkali langsung gini ya, barangkali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, otomatis anak kan langsung, waduh, aku salah gitu. Nah, ini untuk di taman kanak-kanak sangat-sangat tidak tepat nggih untuk dilakukan. Nah, terus yang ketiga, teman. Nah, teman, posisi kontrol teman. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu bersalah. Nah, ini itu Bu Guru memposisikan sebagai teman. Nah, ini agak lumayan agak lumayan. Mungkin selama ini kita ini ya juga bisa menerapkan ini. Mungkin kesempatan itu datang kita sebagai teman itu ada di sebagai guru anak-anak. Terus yang keempat itu pemantau. Pemantau ini hampir, kalau saya lihat itu sebenarnya hampir sama dengan apa ya, penghukum sama pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pemantau itu kan mantau gitu, jadi kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau itu contohnya seperti itu, memantau. Nah, terus yang terakhir manajer. Manajer. Nah, di posisi kontrol manajer ini contoh yang perkataannya ya, itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini posisi kontrol manajer. Nah, dilihat dari contoh penerapan 5 posisi kontrol, kalau yang teman-teman mungkin merasa ini sudah lakukan di sekolah, mungkin kira-kira sudah memposisikan dirinya itu sebagai apa? Teman-teman mungkin teman gitu, kadang teman. Terus dengan tidak sengaja bisa loh kita memposisikan sebagai manajer. Iya. Pemantau ya enggak? Pemantau itu Enggak ya. ada ini konsekuensi itu, masuk ke konsekuensi. Nah, oke, lanjut ya teman-teman ya. Terus ini masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu perlu. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaan pemantik dari saya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kenapa? Keamanan, betul. Karena keamanan, Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, Kalau yang pertama tadi keamanan, yang kedua kesehatan. Nah, ini keyakinan kelas, Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, dilanjutkan. Untuk keyakinan kelas ini, untuk pembuatan langkah membuat keyakinan kelas itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan berdiskusi tentang aturan yang ada di kelas. Misalkan
kalau setiap pagi sebelum bermain kan kita sudah menerapkan ya aturan main deh. Nah itu seperti halnya seperti itu. Jadi keyakinan kelas sebelum kita bermain kita bikin. Nah tadi saya ini mencoba itu membuat sedikit keyakinan kelas. Nah ini berdiskusi dengan anak-anak. Hari ini kita bermain balok. Nah kita merumuskan yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menjadi keyakinan. Nah, terus yang ketiga itu menempel atau menuliskan keyakinan kelas. Nah, yang pertama misalkan keyakinan kelasnya, contohnya kejelaskan menghargai teman, kan? Terus membereskan mainan, saling untuk di keyakinan kelas ini kita bikin kalimat positif. Jadi membereskan mainan, terus berbuat baik, berbagi mainan, berbagi mainan, seperti itu. Terus berbicara yang baik kepada guru dan teman, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya contoh keyakinan kelas yang itu disiplin waktu, sangat singkat tapi menggunakan perkataan yang positif, kata yang positif. Disiplin waktu, saling membantu, saling menjaga kebersihan, belajar dengan semangat dan gembira, menghargai guru dan teman, terus selalu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, ini terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tentunya dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu mungkin Buya ini bisa menyampaikan untuk pernyataan universal itu yang seperti apa? Kalau universal itu pernyataan universal itu kan pernyataan yang umum ya. Umum ya. Nah, itu kan kadang gini, ayo aturan mainnya apa? Memang cenderung kalimat negatif ya. Maka mereka nggak boleh berebut, nggak boleh berantem dan lain-lain. Nah, kita guru harus mengemas menjadi kalimat positif yang universal. Dari apa yang disampaikan anak, ternyata kalimat universalnya adalah berbuat baik. Berbuat baik, universal tidak menunjuk pada satu perbuatan tertentu ya. Betul sekali Bu Iza. Nah, terus selanjutnya ini dibuat dalam bentuk positif, jelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Nah, terus yang terakhir sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini segitiga restitusi. Ini tahap melakukan restitusi itu yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, di situ kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu segitiga restitusi di posisinya di situ. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, ini itu maksudnya di mana sih kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, melakukan kesalahan itu. Nah, terus yang selanjutnya itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ketika anak-anak punya kesalahan, yang pertama tahap pertama ini menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini Bu Iza. Terus yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal ya. Terus ini di menanyakan keyakinan ini di situ kita diminta untuk nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini untuk melakukan tahap restitusi seperti itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasus pertama itu ketika jam masuk sekolah, anak-anak berbaris di depan aula bersama. Awan dan teman-teman berbaris di barisan kelasnya. Ketika Bu Guru melakukan
pengambilan dokumentasi kegiatan. Nah, di barisan kelas tiba-tiba Awan memukul Hada dan berada di depan sendiri, Nah, ini contoh kasusnya. Ini ada. Tangannya. Lagu baru yang saya Ini ya. tiba-tiba ada di depan sendiri. Ini anak aja ya, tapi karena apa ya? Karena apa gitu kan, penasaran juga kenapa kok tiba-tiba dari anteng kok tiba-tiba iya, ketika baru tiba-tiba apa langsung mukul ya nah, ketika saya melihat kasus itu tentunya saya melaksanakan ini ya, langsung ke penerapan segitiga restitusi. Nah, ini dari awal tahapan nanti ada 3 tahapan lagi paling. Kurang ngerti. Bukan. Anak itu kecil. Nah, itu penerapan segitiga restitusi di kasus pertama. Untuk kasus kedua ini Jova, Bian, dan Gio bermain pipa bareng-bareng ketika jam istirahat. Bian dan Gio membuat tembak-tembakan dan Jova dan teman lainnya juga baru meruncing pipa. Tiba-tiba Jova merebut tembakan punya Bian sedih, hampir nangis. Terus si Gio lihat, nah dia memanggil guru, bilang kalau ada yang berebut mainan. Nah, ini coba berubah. Ini siapa? Untuk penerapan sertifikat karena masih
masih bermain, saat itu juga saya langsung mengajak anak untuk ini berdiskusi. Ya. Ini tasnya. Yang itu. Coba bener. Tadi buku mainannya Mas Dia. Coba kenapa tadi Mas Dia pengen main? Contoh penyelesaian kasus. Nah, ini tadi sudah dijelaskan untuk terakhir kalinya penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Nah, saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional pendidikan ya. Terus semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka. Belajar. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Semoga kita bisa istilahnya bersama-sama untuk melaksanakan mungkin di sekolah nggih. Ya. Nggih, untuk waktu selanjutnya saya persilakan ke Bu Wati. Ya, matur nuwun, terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua tentang diseminasi budaya positif, dan insya Allah nanti kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Untuk selanjutnya yaitu acara lain-lain, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan atau yang punya penguatan mungkin penguatan, monggo kepada teman-teman satu atau dua, silakan aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan dulu baru nanti aku terangkan. Dede, pertanyaan. Tanya apa, Dek? Ini nggak mau bertanya, ditanya.
Oke, sebelum nanti teman-teman bertanya, mungkin saya sedikit ngasih menggarisbawahi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bu Dewi yang sudah bisa menyampaikan materi ini dengan sangat baik menurut saya gitu ya, menguasai materi juga, dan terjadi diskusi yang bagus, interaksi yang bagus antara peserta kita sebagai peserta dan Bu Dewi selaku materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita gitu. Tapi satu hal, kembali pada budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi dan beberapa contoh yang juga sudah bisa diambil dari Mbak Dewi yang sudah yang menjadi temukan Bu Dewi di sekolahnya, di kelasnya, juga bagaimana mencari solusinya. Kita sudah melihat videonya. Menurut saya juga itu sebuah langkah yang baik. Bagaimana seorang guru harus senantiasa intensif melihat setiap peristiwa yang ada di kelas itu, terus mencoba merefleksi apa yang terjadi dan mencoba mencari jalan keluar seharusnya seperti apa, sehingga itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi habit pada akhirnya. Habit itu adalah kebiasaan positif yang harus ada di sekolah itu dan senantiasa mengacu pada visi misi sekolah seperti itu. Dan apa yang tadi disampaikan Bu Dewi semua insya Allah sudah mengacu pada visi misi sekolah yang ada. Ini mau nanti saya selaku kepala sekolah ya mohon untuk kita senantiasa terus belajar seperti tadi Bu Dewi lakukan, dan saya yakin teman-teman semua juga sudah melakukan, hanya belum tercatat barangkali. Nah, besok kita harus menjadi pencatat yang baik, besok kita harus menjadi penyimak yang baik, terus juga bisa merefleksikan setiap peristiwa yang terjadi. Dan sekali lagi satu hal tadi, kita adalah sebagai di samping manajer, kita adalah sebagai teman bagi anak-anak. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman dengan anak-anak. Maka ketika kita bilang anak-anak boleh kita tadi teman-teman hari ini kita begini, itu juga bagian dari kita mencoba dekat dengan anak-anak. Yang kedua, kita sebagai manajer di kelas itu, maka kita yang mengatur dalam arti yang positif. Bagaimana kita harus mengatur sehingga pembelajaran kondisi kelas itu juga menjadi kondisi kelas yang positif. Jadi pengelolaan kelas kita itu menjadi baik, maka insya Allah disiplin positif apapun baik di dalam kelas, di luar kelas itu tetap bisa tercapai. Mungkin itu kata closing dari saya. Jadi, terima kasih, selamat Bu Dewi. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Itu Bu Wati dari saya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Terima kasih Bu In atas penguatannya hari ini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya, monggo dipersilakan. Ya. Terima kasih hari ini kita dapat ilmu baru. Sebenarnya apa yang sudah yang terjadi selama ini ya seperti yang tadi dibuatkan Mbak Dewi, tapi memang selama ini kita seringkali tidak tahu saya seperti apa gitu ya, ketika melakukan relasi dengan anak-anak itu kita sebagai apa gitu ya. Tapi dengan ilmu yang bisa mengenal Bu Dewi tadi, kita jadi paham bahwa kita boleh loh secara berkala jika dibutuhkan sebagai teman, jika dibutuhkan sebagai manajer, sehingga memang kondisi yang tercipta hanya menjadi sesuai pas gitu ya. Terima kasih hari ini sudah dikasih ilmu dari Bu Dewi, apalagi dengan contoh-contoh video tadi, jadi semakin jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita biasakan ke anak-anak. Mungkin saya tanya satu aja Bu Dewi, terkait kasus yang Mbak Dewi tadi ya, anak-anak itu ya yang tadi ada didorong oleh itu bagaimana cara Bu Dewi untuk meyakinkan ya supaya Hada itu tetap punya tidak nangis gitu ya, dengan kalau umpama ada anak sekarang pintar ya, saya dibully, saya dibully gitu ya, ada omongan gitu, bagaimana supaya itu menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Nah itu pasti dalam hal itu Bu Dewi sebagai apa? Bagaimana atau sebagai manajer ketika menyelesaikan masalah Hada dengan aman ya tadi? Bu
Jadi posisinya sebagai apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Ija atas pertanyaannya. Nah, dalam kasus Hada dan Awan tadi, untuk penyelesaiannya, ya alhamdulillah Awan bisa minta maaf ke Hada. Nah, di sini yang ditanyakan Hada, nih Hada itu biar bisa, maksudnya biar posisinya Hada itu aman, gitu nih. Aman itu apa yang saya lakukan. Nah, untuk Hada ini memang saya merangkul, memotivasi ke Hada. Jadi ketika dipukul ke temannya, ini saya memberikan istilahnya penguatan lah ke Hada. Yang pertama, nggak usah dibalas dulu gitu. Nah, terus diterima, nggak apa-apa dipukul, pasti dikasih pengertian ke Hadanya, pasti si Awan memukul itu karena ada alasannya. Nah, memberi memberi pengertian ke Hada. Nah, alhamdulillah Hada bisa bisa menerima dan dengan legowo memberi maaf. Seperti itu bisa. Makasih Mbak Dewi. Ya, ada lagi. Ada tambahan teman-teman? Bisa sih, Beratna, Surya, juga. Mungkin cukup. Dewi, oke. Terima kasih Bu Iza atas tambahannya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali tambahan ilmu yang kita dapatkan. Semoga sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Monggo acara pada siang hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara pada acara ini mohon maaf apabila ada salah ucap saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di